Halo guys, kembali lagi bersama Simon Mon. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan selalu dijaga Granat Saiton yang terkutuk. Banyak kali Mama Roy akan melanjutkan film sangat luar biasa yang berjudul War Machine rilis pada tahun 2026. Jadi film ini mengisahkan tentang sekelompok tentara yang sedang latihan militer biasa. Akan tetapi tiba-tiba berubah menjadi perang sungguhan melawan mesin pembunuh dari luar angkasa. Itulah yang dialami Alan, seorang calon pasukan elit yang mengikuti latihan Ranger demi menepati janji kepada adiknya yang telah gugur di medan perang. Namun, ketika ujian berakhir, berubah menjadi mimpi buruk. Alan dan timnya harus bertahan hidup melawan sebuah mesin perang alien yang memburu mereka tanpa ampun. Dalam situasi putus asa, hanya keberanian dan tekad kuat yang bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran. Bagaimana kisahnya? Ingin tahu ceritanya? Gak usah berlama-lama Bang. Alur ceritanya. Film dilogin di sebuah wilayah konflik ketika sekelompok tentara datang untuk membantu konvoi militer mengalami kerusakan. Tim tersebut dipimpin oleh seorang sersan bernama Alan. Secara kebetulan, salah satu kendaraan yang mereka bantu ternyata milik adik kandung Alan sendiri, yang juga bertugas di sana. Hubungan keduanya terlihat sangat dekat dan penuh kasih sayang. Good to see you, bro. What the city you do? Alan yang memiliki kemampuan sebagai insinyur langsung memperbaiki kendaraan adiknya yang mogok karena kehabisan bahan bakar. Saat berbincang, sang adik kembali mengingatkan impian mereka sejak kecil, yaitu menjadi pasukan elit Ranger. Ia berharap setelah misi ini selesai, mereka bisa mendaftarkan bersama untuk mewujudkan cita-cita tersebut. You promise? Always. We're gonna be Rangers, baby! Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba musuh melakukan serangan mendadak yang menghancurkan konvoi tersebut. Ledakan besar pun menewaskan hampir semua tentara yang ada di lokasi, termasuk adiknya si Alan. Hanya Alan yang berhasil selamat dari tragedi itu. Dua tahun kemudian, Alan terlihat berada dalam sebuah bus menuju pusat latihan Ranger. Kematian adiknya menjadi alasan kuat bagi Alan untuk mewujudkan impian mereka berdua. Saat pendaftaran, semua kandidat diberitahu bahwa selama pelatihan mereka tidak akan menggunakan nama asli, melainkan nomor identitas. You're now number 7. 10 minutes. You are now number 81. Yes, Sergeant. Attention! All the way! Let's go, let's go, let's go! Pelatihan pun berlangsung sangat keras selama 8 minggu. Para peserta diuji secara fisik, mental, dan emosi. Siapapun yang mampu bertahan hingga akhir akan resmi menjadi anggota pasukan Ranger. Pada minggu pertama saja, banyak peserta yang langsung gugur karena tidak sanggup menghadapi latihan berat tersebut. Namun Alan berhasil melewati semua tantangan dengan sangat baik. Hey, slow down, Superman. Making the rest of us look bad. Memasuki minggu-minggu berikutnya, latihan semakin ekstrim. Para kandidat harus menunjukkan daya tahan fisik dan mental yang luar biasa. Dari sekian banyak peserta yang tersisa, Alan terlihat menjadi salah satu yang paling menonjol. Ketika tes menembak berlangsung, para pelatih menanyakan latar belakang setiap kandidat. Mereka terkejut ketika mengetahui bahwa Alan pernah bertugas di unit tempur dan bahkan menerima penghargaan Silver Star atas keberhasilannya. Let's see what you got. Di sela waktu makan siang, muncul berita bahwa NASA berhasil mendeteksi sebuah objek antar bintang yang datang dari luar tata surya kita. Namun pihak berwenang menyatakan bahwa objek tersebut kemungkinan hanyalah melintasi sehingga tidak perlu dikhawatirkan. 146, 148. Pack bags, you are non-select. Who the talking in the DFAC? Don't tell me that was you, 15. Pada salah satu tes menguji kemampuan paru-paru, para peserta harus berjalan di dasar kolam sambil menahan nafas. Alan mampu bertahan paling lama dibandingkan dengan yang lainnya.
Namun para pimpinan menilai bahwa meskipun Alan sangat kuat secara fisik, kondisi mentalnya dianggap tidak stabil karena trauma masa lalunya. Akibat kejadian tersebut, Alan dipanggil ke kantor pimpinan dan diminta mengundurkan diri dari pelatihannya. You're done. I'm done. Sit down. On what ground? Stay down, soldier! Namun Alan menolak untuk menyerah karena dia ingin mewujudkan impian dirinya dan sang adik. I'd like to go prep for parade now. You are dismissed! Akhirnya tibalah minggu terakhir pelatihan. Hanya tersisa sekitar 17 kandidat yang akan menjalani ujian terakhir berupa simulasi misi tempur. Mereka akan diterbangkan menggunakan helikopter ke sebuah titik pendaratan di hutan. Lalu berjalan sejauh puluhan kilometer untuk menemukan sebuah pesawat target yang harus mereka hancurkan. You'll then maneuver toward the downed aircraft's position, or we'll provide you extra C4. Your squad will be equipped with a single VHF to provide round-the-clock sit reps. You're on your own. Alan dipilih sebagai pimpinan tim dalam misi tersebut. Tanpa mereka sadari, para pemimpin sebenarnya berharap Alan gagal agar mereka punya alasan untuk mengeluarkannya. Welcome to Deathmark. Seconds out. Setelah mendarat di hutan, Alan dan timnya mulai bergerak menuju lokasi target yang berjarak sekitar 20 km. We're moving out. Mereka berjalan di sepanjang malam hingga akhirnya tiba di lokasi pesawat yang tampak sangat realistis. Namun beberapa kejanggalan mulai terjadi. Koordinat pesawat ternyata tidak sesuai dengan peta. Alat komunikasi mengalami gangguan dan kompas mereka mulai berputar-putar tidak normal lagi. All I got is this weird interference. That's friendly fuck you. So what should we do? Where the f is he going now? Ketika salah satu anggota tim memasang peledak dan meledakkan pesawat tersebut, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Benda yang mereka kira pesawat ternyata merupakan mesin misterius yang langsung aktif setelah ledakan. Mesin tersebut melakukan pemindaian lalu menyerang mereka dengan tembakan yang sangat brutal. Alan dan tim terpaksa melarikan diri hingga jatuh ke dasar tebing dengan kondisi luka-luka. Dari sana, mereka mulai menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi bukan bagian dari latihan. Wait! We're 72! What about 111? He has the radio. Three, two. Seriously.
right, little buddy? To the village. Setelah melalui berbagai rintangan dan kehilangan beberapa anggota tim, mereka menemukan sebuah pos militer yang sudah hancur. No, they didn't leave us. Di situ mereka mulai menghubungkan kejadian ini dengan berita tentang objek luar angkasa yang pernah dideteksi NASA. Ternyata benda yang menyerang mereka adalah mesin perang milik makhluk luar angkasa yang datang ke bumi. Through. There. Alan kemudian menemukan kendaraan yang masih bisa digunakan untuk mencoba bawa timnya kembali ke pangkalan militernya. It's in a second trip! We gotta go! Namun mesin tersebut terus mengejar mereka dan menghancurkan hampir semua tim. Dalam pertempuran terakhir, di area tambang batu bara, Alan merencanakan untuk menghancurkan mesin tersebut. Ia memancing robot tersebut dan memanfaatkan celah ventilasi pada tubuhnya. Batu bara yang masuk ke dalam mesin membuat sistemnya mengalami panas berlebih hingga akhirnya meledak dari dalam. Setelah pertempuran panjang, Alan menjadi satu-satunya orang yang selamat bersama satu rekannya yang luka parah. Ia membawa rekannya kembali ke pangkalan tepat waktu dan secara resmi dinyatakan lulus sebagai anggota Ranger. Namun, kabar mengejutkan muncul. Mesin perang seperti yang mereka hadapi ternyata muncul di berbagai tempat di belahan dunia. Pemerintah dan militer masih berusaha mencari cara untuk melawan ancaman tersebut. Ready to see you now. Karena pengalamannya mengalahkan mesin itu, Alan diminta untuk memimpin pasukan untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Pada akhirnya, judul War of Machine bukan hanya untuk merujuk pada robot alien, melainkan juga untuk sosok Alan sendiri. Dengan tekad yang kuat, ketahanan fisik yang luar biasa, dan mental yang tak pernah menyerah, Alan telah menjadi mesin perang sejati yang mampu melindungi umat manusia. Dan film pun berakhir. Kentang banget cuy. M35s have your escort. Godspeed, Ranger. Hey! Anybody catch his name? Baiklah, pesan moral yang kita dapat petik setelah menonton alur cerita film ini adalah
Jadi film ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang prajurit bukan hanya terletak pada kemampuan bertarung, tetapi juga pada keberanian, tekad, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Alan membuktikan bahwa seorang yang memiliki tujuan kuat dan tidak pernah menyerah mampu menghadapi ancaman besar apapun. Bahkan di tengah kehilangan dan berbahaya, ia tetap berjuang untuk melindungi orang lain dan menyelesaikan misinya. Cukup sekian dari Mamang Rohit. See you next video guys.